antara Bundo dengan Ake, ya, ada suatu kesinambungan bahwa ada rasa ingin menyemangati kepada anak-anak sedini mungkin untuk bisa mencintai puisi. Nah, kalau nggak salah, lagu-lagumu sendiri sudah lintas negara ya? Oh, kalau lagu sih enggak sih Om. Kemarin ini kita mencoba dengan beberapa kawan-kawan yang eksperimental Om. Itu kawan-kawan dari eksperimental, kalau di Jogja itu Jogja Noise Bombing namanya. Hidup adalah perjuangan. Kerja keras dan kesabaranlah kunci dari kesuksesan yang kita inginkan. Oke, ketemu lagi dengan saya Erik Cacing, masih di channel Joko Suro. Saya sudah berada di saung Joko Suro nih. Udah di depan mejanya Aki nih. Meja komputernya Aki. Katanya sih denger-denger dia mau meeting Zoom lagi nih hari ini sama sahabatnya di seberang sana di Kota Padang. Kota Padang. Nah. Sebelum masuk ke laptopnya nih, kita ngobrol-ngobrol sedikit sama Aki. Silakan. Selamat sore Aki. Selamat sore. Gimana Aki, sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu juga kan pastinya kan? Sama-sama, saya juga sehat saat ini. Ki, dengar-dengar Aki mau meeting Zoom ya? Nah. Meeting Zoom sama sahabat Aki di Padang ya? Betul. Itu siapa aja yang ada? Ada 4 narasumber ya. Wow, banyak sekali ini. Nah, bahkan yang membuat Aki bangga, ada salah satu narasumber yang masih usia dini. Usianya 9 tahun. Wow, masih muda sekali. Dan dia sudah mampu membuat karya, membuat puisi, bahkan dia bacakan. Wah, keren. Nah, keren habis. Teman-teman, ikutin terus nih Aki di channel Joko Suronya sama sahabat penanya Aki yang akan kita dengarkan sebentar lagi nih. Coba kita lihat. Oke, teman-teman, sahabat Aki udah masuk. Langsung aja deh kita kasih kesempatan Aki dan sahabatnya untuk berkolaborasi puisi antar puisi. Pasti keren. Ikutin terus. Budo, apa kabarnya? Kabar baik Aki, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata kita bisa berkolaborasi di channel Joko Suro. Dan aku merasa bangga bahwa Bundo bisa menampilkan sosok seorang putri yang masih belia tapi sudah mampu membuat dan membaca puisi. Ayo, aku mau tahu nih Bundo. Seperti apa Bundo memberikan suatu sarana agar bisa menggeliat puisi ini kepada siapapun, termasuk anak didik Bundo. Ayo silakan, coba cerita. Aku tuh sebenarnya memang bercita-cita untuk menggiatkan membuat bagi anak-anak. Mungkin yang aku lakukan
Kok agak itu ya? Suaramu kurang keras. terbata-bata. Ayo. Ya. Jadi aku itu hanya melakukan yang aku bisa. Aku tidak punya program-program yang begitu wah gitu. Karena aku terbatas aktivitasku di sekolah. Ya. Kemudian yang beberapa hal yang aku lakukan belakangan ini adalah yang aku inginkan sekali itu dalam hidupku adalah anak-anak mulai sedini mungkin menulis. Ya. Bagus. Dan itu Setuju. aku lakukan. Ya. Di sekolahku aku mulai kelas 1. Ya. Kegiatan itu aku lakukan sudah 2 tahun yang lalu. Ya. Karena corona ini aku hentikan. Ya. Sangat sulit mengajak anak-anak menulis. Ya. Anak-anak lebih suka ekstrakurikuler itu drum band, musik, dan olahraga. Ya. Mereka tidak tertarik menulis. Ya. Dan aku memikirkan cara bagaimana mereka itu mau menulis. Ya. Maka yang pertama kali aku lakukan adalah aku bawa mereka ke alam terbuka. Ya. Dibentuk sebuah lingkaran, kemudian kami berhenti di tempat yang sejuk, dibentuk sebuah lingkaran, kemudian di sana aku memberikan suatu muhasabah tentang ibu misalnya, atau aku ingin memberikan kecintaan dengan tema kecintaan lingkungan, aku selalu memberikannya dulu berbentuk wacana. Ya. Wacana tingkat. Gunanya itu untuk membuka wawasan berpikir, karena mereka masih kecil. Ya. Setelah itu, aku suruh mereka menulis. Aku tidak pernah menyalahkan tulisan mereka. Bahkan sekalipun untuk tanda bacanya, untuk kali pertama mereka betul semua. Dan perlahan-perlahan baru aku berusaha membimbingnya. Karena sangat sulit bagiku merengkuh mereka. Jadi ketika mereka awal menulis sudah mulai, salah, mereka tidak akan kembali lagi. Ya. Kesulitan kami di sekolah dasar itu umumnya begini. Sebenarnya seorang guru sekolah dasar itu adalah seorang guru kelas, dan mereka hanya memiliki pengetahuan dasar. Sedangkan kalau literasi itu dikembangkan, kita harus punya pengetahuan lebih. Ya. Ya enggak? Ya. Setiap kali kita menginginkan seorang guru bahasa yang profesional di sekolah, untuk sekolah dasar. Tunggu. Ada telepon masuk itu. Telepon siapa? Telepon siapa masuk tuh? Oke, udah hilang. Udah. Ayo, dilanjut. Ya. Matiin kita dulu ya. Telepon aku kiranya. Jadi ketika kita ingin orang yang profesional di bidang bahasa Indonesia menulis, tidak pernah dapat. Ya. Seorang guru SD harus mampu melakukan semua. Ya. Semua hal, termasuk jadi guru olahraga kalau memang tidak ada guru olahraga. Ya. Dan harus aku akui, tidak semua pula guru SD itu berminat untuk menulis. Ya. Tapi begini ya, Bundo. Orang-orang itu kan punya. Tapi begini ya, Bundo. Berarti antara Bundo dengan Ake, ya, ada suatu kesinambungan bahwa ada rasa ingin menyemangati kepada anak-anak sedini mungkin untuk bisa mencintai puisi. Karena moto yang Aki angkat
itu adalah mempuisikan masyarakat dan memasyarakatkan puisi. Jadi mungkin ada di antara Bundo dengan Ake kesinambungan. Ayo kita gali dan kita bangkitkan gairah anak-anak sedini mungkin untuk bisa mencintai apa sebenarnya puisi. Mungkin Bundo juga bisa memberikan suatu nuansa ya, bagaimana sudut pandang mengenai puisi. Coba, monggo. Ketika anakku di kelas 1 bertanya, Ibu, apakah itu? Ya. Aku hanya mengatakan puisi itu tulisan dekat untuk menuliskan rasa. Ya. Jadi aku tidak menjejali mereka dengan serangkaian teori-teori. Luahkan rasamu. Ya. Jika kamu meluahkan rasamu itu dengan jujur, dengan apa yang ada di dalam hatimu sendiri, itulah puisi. Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara teori puisi, bagaimana membangun diksi, bagaimana ini, itu tidak aku terlalu tekankan untuk anak-anak usia. Ya. Setuju. Tapi kalau misalnya seandainya aku satu kali pernah aku ke rumah puisi, kemudian itu audiennya kebetulan tadi audiennya mahasiswa. Nah, kalau itu lain lagi ceritanya. Ya. Di sana aku memulai saja gini. Mari kita membuat puisi. Aku tidak pernah menuliskan kita menuliskan puisi dirinya ini enggak ada. Mari kita menulis puisi. Langsung saja. Ya. Mana caranya, Bu? Ya tuliskan saja apa yang kamu lihat. Ya. Dan aku beri contoh. Apakah kita bisa menyambung rasa? Aku tuliskan waktu itu rumah puisiku terletak di lereng Gunung Singgalang. Jadi Singgalang. Maka aku katakan, wahai Singgalang, berdentanglah di semidu rindu. Baik. Akhirnya pada nyambung jadi. Ya. Jadi kalau menulis itu kita memberi patokan, maka ide itu tidak akan pernah lahir. Jadi bagiku menulis itu luahkan saja rasamu. Nulis kayak apa juga boleh. Nanti kalau ada waktu senggang, direvisi bagus. Ya. Jadi dulu aku pernah bercakap dengan temanku, apa katanya? Puisiku adalah puisi jelantah. Aku boleh minta satu puisi dari Mbak Naya yang atas bimbinganmu. Bagaimana, Bundo? Boleh? Boleh, adanya ya, Kek? Iya. Oke. Kakek mau mendengar. Ibu, karya Hanan. Ibu, engkaulah yang aku cintai selama. Ingin memelukku tiap waktu. Dan 4 tahun engkau pergi hanya sekarang. Aku menangis tersedih. Akhirnya aku dititip ke rumah saudara. Di kelas 1, ibu guruku sangat menyayangiku. Kami pergi bersama rekreasi ke danau Singkara ke kolam renang muda padang. Ketika kami pulang, kami singgah ke rumah. Tahu puskesmas. Ada
ingin tinggal bersama. Ialah mengganti saat aku menangis. Ibu berkata, tulislah bahagia dan air mata dalam Payakumbuh 1 Januari 2000. Hai. Naya, 2 jempol untuk kamu. 2 jempol untuk kamu. Keren. Lanjutkan. Karena kamu punya bakat untuk mengekspresikan puisi kamu lewat sanubarimu. Bagus. Aki dukung kamu. Terus berkreasi. Selagi masih mampu untuk membuat puisi. Bagus. Aki support kamu. Oke, Bundo. Sekarang aku minta Bundo yang membacakan. Aku akan bacakan sebuah puisi dalam sebuah judul dalam bahasa Minang, Tarumpah. Silakan. Kau maknai kehadiranku pasang alat. Langkahmu menginjak batu, menahan duri, melukai diri. Berkubang kurang gila jalan. Kau tidak pernah melihat. Kau berjalan dalam kepompong yang sombong. Kau tengadah bongah ke segala arah. Kau membawaku ke dalam bilik yang berbisik. Berdebat penuh muslimat, penuh hikmat yang sesat. Tuhan, ambil bermain renam. Kau memasang jerat yang begitu mengikat. Lirikan matamu membuat semua orang terpikat. Sementara di jantungmu berkata, telanlah umpat. Kau tak akan melawan. Karena ini semanis rayuan. Sekali waktu kau pilihkan untuk memastikan laju langkahmu. Lalu ketika aku sudah lusuh, kau membuang sampah. Ingatlah, aku mendudukkanmu dalam tanduk kebesaran ini. Wahai Tuhan, kok tadi janganlah membuang kawan. Kok janganlah membuang lama. Kita Ruah Bundo 12 Maret 2018. Kata-kata adalah alas kaki dalam bahasa Minang. Aku boleh juluki kamu si tua keladi. Keren, bagus. Aku suka. Ya. Oke, Bundo. Sekarang giliranku untuk membacakan puisi buat Bundo dan buat
Mbak Naya. Tunggu saja, aku juga punya julukan. Oke. Detik-detik terakhir. Suara-suara tergadai. Wajah-wajah menyelinap. Memadati ruang angkasa. Menyatu dengan Bayu. Menyebarkan bermacam aroma. Wangi dan bau busuk. Terus berdesakan, berebut tempat di dada Pertiwi. Agar terlihat lebih pantas disebut sang penyelamat negeri. Wahai yang suci dan nurjana, di mana tempat berpijakmu? Bumi sudah luluh lantah. Jangan mengumbar hasrat dan hajat di sembarang tempat. Pulihkan luka yang menganga. Berbijak mencari makna. Ingat, pena para pujangga siap mengusung dan bertarung menjaga keutuhan NKRI. Tadi kita sudah bercerita tentang seperti apa puisi, dan aku juga sudah mendengar pembacaan dari Mbak Naya, dan begitupun Bundo. Begitupun Aki. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa terus menyemangati agar gairah membaca puisi, gairah puisi ini betul-betul bisa merambah ke lapisan bawah ataupun menengah ke atas. Mungkin Bundo ada pesan atau kesan yang Bundo bisa sampaikan. Kalau menurut aku, seseorang itu akan lebih terlatih menulis puisi atau bisa melahirkan itu apabila mereka suka membaca. Ya, Karena muara dari membaca itu pada akhirnya menulis. betul. Setuju. Nah, kalau kita ingin mengajak seseorang itu mau membaca, misalnya kita mau ke komunitas petani, Ya, mungkin saja kita akan menyediakan buku yang sehubungan dengan pekerjaan mereka, ya, yang akan menopang dulu ekonomi mereka, ya, sehingga mereka itu mengerti membaca ini penting. ya, sangat. Nah, ketika mereka sudah mencintai membaca, kita hanya memasukkan Ya, rasa dalam menuangkan ya. apa yang sudah ada dalam pikiran. Ya, ya, Jadi kita hanya menyentuhkan rasa. ya, Misalnya dia seorang petani, dia baca buku ini. Kemudian kita cuma ingin mengajukan bagaimana kalau seandainya lahan kita ini sudah pernah dibuku. ya, Kita akan bercerita itu. ya, Jadi itu untuk salah satu untuk orang-orang yang sudah dewasa. ya, Jadi nikmatilah kehidupan mereka. ya, Jangan kita langsung menyodorkan puisi ini, puisi Ya. ya. Setuju. Nah, untuk menyudahi ya episode yang ini, boleh nggak Aki minta satu puisi lagi dari Mbak Naya? Satu puisi untuk kami. Aku bertemu seorang
kakek lewat dunia maya. Lalu aku pun bercerita dengan kakek. Kakek pun aku akan sukses. Aku melihat kakek memakai kacamata dan memakai topi. Kakek bertanya padaku, umurmu berapa? Bisakah kamu membuat satu aku ini? Lalu pun dalam lollipop kamu bisa menjawab. Aduh. Itu kakek. Terima kasih Naya, terima kasih. Puisi spesial buat kakek. Dan kakek bisa menerimanya dengan rasa sukacita. Terima kasih. Sukses untuk kamu ya Naya ya. Kakek bangga dan gembira sama Naya. Jangan pernah ragu untuk melangkahkan kakimu karena sukses ada di tanganmu. Amin ya. Oke. Bundo. Kita masuk ke season 2. Sama Mas Agus. Halo Bang Agus. Om, kabar Om? Baik, baik. Salam kenal dan salam budaya. Aku suka dan bangga dikenalkan dengan sosok seorang yang piawai seperti Bang Agus. Karena aku banyak mendengar cerita tentangmu dari Bundo. Ya, masa iya? Dia banyak bercerita tentang kreasi-kreasi yang Mas Agus sudah angkat. Salah satunya puisi, lagu, dan seni rupa lainnya. Nah, itu bagian dari salah satu budaya ya yang kita tetap harus junjung tinggi nilai-nilai seninya. Nah, aku mau dengar dulu nih. Sekelumit cerita saja tentang kreasi apa saja yang Mas Agus sudah kumandangkan. Begitu ya Om. Sebelumnya salam kenal juga buat Abang Asun nih. Kenalin nama aku Bagus dan sayangnya tidak lahir dari sesuatu yang akademis. Jadi Bagus melakukan semuanya itu dengan memang karena suka, dan setelah mengenal beberapa kesenian, Bagus kemarin ini juga ikut riset observasi di Bukit Tinggi, itu di Kota Nangadang mengenai Osman Effendi Osman Effendi yang mengenai beliau. Kita sampai juga pameran dan juga ada bukunya teman-teman di ladang lupa di Bukit Tinggi. Dan Bagus juga kemarin juga ikut salah satu volunteer lah kira-kira begitu dalam residensi para seniman dan ilmuwan di baru ini juga Om, baru kemarin ini di Basto di Nagari Simaraso. Ya. Itu juga kita banyak workshop dan kegiatan-kegiatan seru di sana semasa residensi. Dan beberapa karya lah Om daripada seni rupa ini. Nah, kalau nggak salah lagu-lagumu sendiri sudah lintas negara ya?
kemarin ini kita mencoba dengan beberapa kawan-kawan yang eksperimental Om. Itu kawan-kawan dari eksperimental, kalau di Jogja itu Jogja Noise Bombing namanya. Oke. Di sini People Labs namanya People Labs. Jadi kami mengumpulkan kawan-kawan baik itu dari Moskow, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan Medan, dan seputar-seputar juga. Wow, keren. Kegiatan. Ya. Dan itu suatu bentuk organisasi atau individual? Itu dari beberapa individual Om. Dari mereka yang kalau dari hasil bagus wawancara dari beberapa teman. Ya. Kenapa terjadinya eksperimental tadi? Dari kawan-kawan individu-individu itu merasa bahwasanya seni hari ini malah tidak lagi memberikan nutrisi kepada bagian seni itu sendiri. Dan di perspektif kawan-kawan yang di eksperimental ini mengatakan bahwa atau merasakan bahwasanya seni hari ini apapun bentuknya itu sudah menjadi berbagai ancaman untuk para pegiat seni itu sendiri. Jadi mereka memutuskan untuk bereksperimen ya karena mereka merasa diancam dengan posisi mereka, misalnya mereka seorang pelukis, mereka merasa terancam dengan pelukis mereka dengan berbagai tuntutan-tuntutan yang telah diciptakan orang gitu, dan bagi pemusik yang mereka merasa terancam di musik, di penulis, dan mereka berkumpul di satu eksperimental tadi. Ya, Pak, paling tidak kita bisa menjadikan sebagai acuan ya atau cambuk agar kita ini selalu terus berkarya. Terus berkarya. Betul. Nah, seperti yang Aki ya, seperti yang Aki sekarang sedang dengungkan bahwa Aki juga mungkin sama ya sudut pandang Mas Bagus sama Aki ya, bahwa bagaimana yang muda yang berkarya atau sampai sejauh mana karya ini bisa dirasakan oleh masyarakat grassroots. Ya, bukan saja karya-karya entah itu musik, entah itu puisi, bukan saja dimiliki oleh para seniman atau para menengah ke atas. Tapi kita harus mampu ke bawah dan sampai juga ke atas. Seperti moto yang Aki kumandangkan itu adalah bagaimana cara kita untuk bisa memasyarakatkan puisi dan mempuisikan masyarakat. Ya, berarti kan ada motivasi kita yang harus kita suguhkan kepada para pemula. Seperti kayak tadi Aki sudah berkolaborasi dengan Mbak Naya ya, yang usianya masih sangat muda, tapi dia sudah mampu membuat karya, bahkan membawakannya. Nah, ini bagaimana sudut pandang dari Mas Bagus sendiri? Kalau soal itu mungkin sampai hari ini ya dengan teman-teman yang mungkin dirasa mengerti dengan pencapaian itu, dengan beberapa konsep-konsep sosial mereka, kita mencoba untuk saling bersinergi untuk berupaya atau juga beretorika lah Om gitu, dari kegiatan-kegiatan untuk munculin para pegiat-pegiat baru Om gitu. Ya. Mungkin upaya berupa penyadaran kecil, sehingga mereka itu punya potensi nih ya gitu kan. Nah, kayaknya menjadi penulis itu gampang loh gitu kan. Hanya butuh banyak referensi ini segala macam, dan kita membuat bahwasanya penyajian dari kegiatan-kegiatan itu modern, cuman kita tidak menghilangkan pesan budayanya tadi. Ya. Itu kira-kira Om. Ya, setuju. Kita tetap maju, kita tetap maju dalam modernisasi hari inilah Om gitu. Ya. Tapi tentu kita terus menyematkan nilai-nilai budaya kita yang hari ini. Gitu. Betul. Mungkin dari Bagus dan kawan-kawan hari ini khususnya di Kota Bengkulu inilah ruang lingkup kecilnya,
memang kami tengah berupaya untuk itu. Ya. Dari kegiatan seni dan budaya sampai yang modern juga gitu. Ya. Sehingga kan kawan-kawan melek juga Om, dan itu udah ada Om, Ya. adik kawan-kawan satu yang udah melek dan rupanya mereka sadar dengan potensi yang mereka punya dengan menulis, menggambar, bermusik, dan itu hari ini itu buat bagus itu kepuasan tersendiri juga Om. Buat Amin. kan? Amin. Jadi Amin. kawan-kawan Amin. rame, Amin. ini ketemu benda. Ya. Ini Sukses untuk kamu, sukses. Karena kita mempunyai suatu harapan yang sama ya, bahwa kalau karya itu sudah melekat dalam jiwa, ya itu pastinya akan singgah secara abadi.